Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum kita belajar, mari anak-anak ibu semua membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi dan perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Nah, anak-anak ibu masih ingat tidak apa itu teks eksplanasi? Iya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalkan tentang budaya, sosial, fenomena alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, di dalam teks eksplanasi biasanya informasi ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Kira-kira apa itu kalimat efektif? Iya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan PUEB. Nah, dalam menuliskan kalimat efektif, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Oke, anak-anak ibu masih ingat tidak apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif? Iya, yang pertama menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, struktur kalimat yaitu ada SPOK atau disebut dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian yang ketiga mengandung subjek dan predikat, di mana subjek itu orang dan predikat itu merupakan kata kerja. Nah, kemudian disusun sesuai dengan urutan kalimat yang benar, di mana pertama ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan tempat. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, tidak menggunakan kata yang bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Nah, di dalam kalimat efektif, kita tidak boleh menggunakan kata dengan boros. Oke, harus hemat dan menggunakan kata yang tidak bertele-tele. Nah, kalimat efektif kan tersusun secara sistematis, berurutan, dan mudah dipahami. Nah, di sini sudah ada contoh. Nah, kira-kira contoh ini merupakan kalimat efektif atau kalimat yang tidak efektif? Iya, benar sekali. Bahwa di sini contoh tersebut kalimatnya belum efektif, belum efektif. Ini kalimat yang tidak efektif ya. Di sini sudah ada contoh, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Nah, di sini kira-kira kenapa kalimat tersebut termasuk kalimat yang tidak efektif? Iya, benar sekali. Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata yang berulang yaitu uang-uang. Jadi, kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi, kalimat yang benarnya adalah adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu.
Nah, di sini juga ada contoh kalimat yang tidak efektif. Contohnya, saya ini adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Kebetulan rumah saya dekat dengan sekolah, yaitu di Jalan Jati Jajar bersebelahan dengan SDIT Bahagia. Nah, jadi kita ubah menjadi kalimat efektif di sini. Saya adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Di mana di sini sudah dihilangkan kata ini menjadi saya adalah. Tidak lagi pakai kata ini ya. Kemudian rumah saya dekat dengan sekolah yaitu di Jalan Jati Jajar. Nah, di sini kebetulan itu kata kebetulan dihilangkan. Kemudian bersebelahan dengan SDIT Bahagia, ini ya, bersebelahan dengan SDIT Bahagia juga dihilangkan karena ini kata yang tidak perlu digunakan karena ini bertele-tele dan boros. Materi selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih sangat terbatas. Lama-kelamaan mulailah berkembang teknologi. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat bisa memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, teknologi apa sih yang digunakan oleh masyarakat? Yaitu ada radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Nah, salah satu ilmuwan yang pertama kali menemukan komputer adalah Charles Babbage. Nah, di mana Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga dijuluki sebagai bapak komputer. Contoh perubahan tersebut yaitu masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik atau email. Nah, apa sih pengaruh komputer dalam bidang pendidikan? Salah satunya yaitu komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dalam musik. Dan kedua, selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu ada email, Facebook, Instagram. Kemudian, komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, dahulu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa yaitu koran, radio, dan televisi. Namun saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Misalkan di sekolah kita ada lab komputer dengan jaringan internet yang memadai. Nah, adanya komputer di sekolah membantu keberadaan komputer di sekolah dan internet memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Dan kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa Islam pernah mengalami kejayaan itu pada masa 780 sampai 1258 Masehi. Pada masa itu, para ilmuwan memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Saat itu, para ilmuwan sering berkumpul di masjid. Masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Apa yang akan kita lakukan sebagai generasi penerus kejayaan kaum muslim?
yaitu dengan cara kita mengkaji ilmu pengetahuan bukan hanya saja tentang IPA, matematik, atau pelajaran di sekolah, tapi kita juga mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia. Nah, dengan pengembangan iptek yang tidak dilandasi iman dan takwa tidak akan bernilai ibadah. Maka dari itu iptek itu harus dilandasi iman dan takwa. Kenapa? Dengan ada dilandasi iman dan takwa akan memberikan orientasi dan arah yang jelas serta mampu mengoptimalkan manfaat iptek dan minimalisir dampak negatifnya. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak ibu dapat memahami dengan seksama. Sebelum kita tutup, mari anak-anak ibu semua membaca doa menutup majelis terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak ibu tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker ketika berada di luar rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.